Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saudara, bulan ini bulan hari kasih suara katanya, bukan hari kasih sayang. Jadi hari kasih suara. Sudah kita kasih suara kita tanggal 14 Februari ya. Ya, kita tinggal menunggu ya hasil quick count-nya, pemenangnya nomor 2 gitu. Tapi kita tunggu real count-nya ya. Tanggal 20 Maret biasanya itu pengumumannya. Kalau ada, biasanya ada menolak gitu, mengajukan di MK, biasanya tunggu lagi gitu kan. Tunggu lagi hasilnya gitu. Pak Dani sudah siapkan rumahnya untuk kita mau syukuran katanya. Haleluya. Siapapun presiden yang terpilih adalah presidennya rakyat Indonesia. Mau suka atau tidak suka, mau yang kita pilih atau tidak pilih, dia tetap presiden rakyat Indonesia. Mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, dia tetap presiden Republik Indonesia. Amin. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Ya, saya berharap sudah selesai pemilunya, tidak ada lagi nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang adalah nomor 5, Pancasila. Amin. Jadi kalau saudara angkat ini Pancasila, sudahlah yang nomor 1 tinggalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita bersama-sama, berukun bersama. Ada banyak cerita saudara, ya, gara-gara mamanya pilih nomor 1, anaknya pilih nomor 2, ya, karena mamanya tidak menghasilkan di quick count, akhirnya mamanya keluar dari grup keluarga. Ya, banyak cerita seperti itu saudara. Ya, banyak cerita yang kadang-kadang lucu aja gara-gara nomor 1, 2, dan 3. Tapi saya percaya di gereja ini tidak ada perbedaan. Amin. Kita satu dalam Tuhan. Walaupun beda-beda pilihan, tapi kita satu dalam Tuhan. Amin. 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 Jadi sudah selesai, tidak ada lagi saudara angkat nomor 2, nomor 1, nomor 3, tidak perlu lagi. Sekarang kita kembali kepada Tuhan kita Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih saudara yang sudah memberikan hak suaranya. Ya. Baik, hari ini kita belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-33. Saudara sudah menemukannya? Kita baca sama-sama ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, seterusnya sampai ayat yang ke-33. Diberi judul Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih berada di sini." Kepala penjara itu menyuruh mereka membawa suluh, lalu berlari masuk. Dengan gemetar tersungkurlah ia depan Paulus dan Silas.
Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang mendengarnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka, membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Haleluya. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan di hari ini, yang merenungkan, terutama kita yang mengambil keputusan untuk mau menghidupi dan melakukan firman ini. Amin. Saudara, ini peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di zaman Paulus dan Silas. Jadi pada waktu itu mereka sedang melayani, ya. Mereka sedang melayani, ya. Tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang perempuan, ya. Di ayat sebelumnya itu, saudara, ada perempuan yang mengikuti mereka, ya. Itu dia seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenun atau dia dukun. Ya, lewat dukun itu, ya, tuan-tuannya bisa punya penghasilan. Jadi mereka mempergunakan perempuan ini untuk mereka dapat uang. Jadi orang banyak pergi ke dukun ini, perempuan ini dukun, saudara. Dia punya ilmu hitam dan orang banyak memakai dia. Para tuan-tuan yang memakai hambanya ini, saudara, untuk menjadikan dia tempat mereka bisa mendapatkan uang. Jadi ketika orang pergi ke dukun, orang memberi uang, tuan-tuannya mendapatkan uang itu. Nah, suatu ketika perempuan itu mengikuti Paulus dan Silas, ya. Kemudian Paulus dan Silas itu tidak tahan dengan gangguan dari perempuan ini. Kemudian dia mengatakan, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga keluarlah roh itu, saudara. Dan perempuan itu tidak punya ilmu lagi. Dan para tuan-tuan itu, saudara, mereka kehilangan penghasilan karena perempuan ini yang sebelumnya punya ilmu hitam, ya, dia punya ilmu yang membuat orang-orang datang kepada dia. Iya, dia bisa melihat orang lain, dia bisa menolong orang lain dengan ilmu-ilmu hitamnya. Tapi ketika dia ketemu dengan Paulus, Paulus tidak tahan melihat perempuan ini, saudara. Dan Paulus mengusir roh yang ada pada perempuan ini. Seketika juga roh itu pergi, saudara, terusir dari tubuh perempuan ini. Dan para tuan-tuan dari perempuan ini, mereka kehilangan penghasilan. Artinya tidak ada lagi mereka yang datang kepada dukun perempuan itu. Dan mereka marah kepada Paulus dan Silas. Di ayat yang ke-19 dikatakan, ketika tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka pasar untuk menghadap penguasa. Mereka marah, karena penghasilan mereka sudah tidak ada. Perempuan yang sebelumnya ini dukun yang sangat terkenal, tiba-tiba dia tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Itulah cara-cara dukun-dukun itu, saudara, mendapatkan uang. Kita ditipu dengan berbagai macam cara. Ya, tujuannya sebenarnya untuk mendapatkan uang, untuk meraih penghasilan. Nah, seketika itu lenyap kuasanya, kuasa Tuhan lebih berkuasa. Mereka kehilangan uang dan mereka akhirnya marah kepada Paulus. Mereka tangkap Paulus dan Silas, mereka menyeret dia, mereka menghadapkan penguasa, dan akhirnya Paulus dan Silas diputuskan untuk dimasukkan ke dalam penjara di Filipus, saudara. Yang menarik dari kisah ini, saudara, Paulus dan Silas lagi melayani. Ya, mereka lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka lagi menolong orang lain untuk orang lain bisa menemukan kasih Tuhan, menolong orang lain bisa disembuhkan, menolong orang lain bisa menemukan kehidupan mereka di dalam Tuhan. Tapi ketika mereka lagi melayani, tiba-tiba mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara, mereka dimasukkan ke dalam penjara di Filipi. Itu penjara itu berlapis-lapis, saudara. Dikatakan mereka dimasukkan di penjara yang paling tengah, ya, dan di situ sudah masuk di penjara yang paling dalam, mereka kakinya dipasung. Saudara pernah lihat orang yang dipasung? Orang gila yang dipasung itu kan? Dia bisa bertahun-tahun di pasungan itu, saudara. Itu dipasung dengan rantai yang sangat kuat. Bahkan itu di dalam itu gelap, saudara. Ya, banyak yang mengatakan, saudara, di penjara Filipi itu tikusnya besar-besar. Kalau mau makan itu bisa berebutan dengan tikus. Karena itu penjara yang paling dalam, gelap. Sudah dimasukkan di penjara yang paling dalam, di kakinya dipasung, dibelenggu, saudara, ada lagi penjaga yang menjaga mereka. Betul-betul seperti teroris gitu.
Ya, orang yang sangat-sangat ditakuti pada masa itu. Padahal mereka melayani Tuhan. Padahal mereka melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kenapa mereka harus mengalami peristiwa itu, saudara? Nah, kadang-kadang ini menjadi pertanyaan bagi kita ketika kita membaca, loh, Paulus dan Silas melakukan yang baik. Kok di mana Tuhan ketika mereka mengalami itu? Kenapa Tuhan tidak bisa meluputkan mereka? Kenapa Tuhan tidak bisa melindungi mereka? Padahal kita percaya Dia Tuhan yang melindungi, Dia Tuhan yang menyertai. Tapi di mana Tuhan? Ketika mereka harus ditangkap, mereka didera, mereka dimasukkan dalam penjara yang paling dalam, mereka dibelenggu kaki mereka, dan mereka dianggap sebagai penjahat yang paling jahat pada waktu itu. Nah, ini kadang-kadang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Ketika kita sudah setia kepada Tuhan, ketika kita sudah beribadah kepada Tuhan, ketika kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, tapi kenapa masih ada masalah? Kenapa Tuhan tidak luputkan saya? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Padahal saya sudah setia, Tuhan. Padahal saya sudah beribadah, padahal saya sudah melakukan, padahal saya sudah bertobat. Tapi kok kenapa masih punya masalah? Di mana Tuhan? Menjadi pertanyaan yang selalu kita kadang-kadang pertanyakan. Di mana Tuhan ketika peristiwa itu terjadi dalam kehidupan saya? Padahal kita sering benar, Pak Pendeta bilang bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Pak Pendeta itu mengatakan Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kok saya belum sembuh hari ini? Pak Pendeta itu mengatakan bahwa Tuhan pasti memberkati saya. Kok saya hari ini masih belum menerima berkat? Pak Pendeta itu mengatakan pasti ada jalan keluar. Kok belum ada jalan keluar? Itu pertanyaan-pertanyaan yang wajar, yang kadang-kadang, yang normal kadang-kadang kita pertanyakan. Di mana Tuhan saat saya mengalami peristiwa ini? Di mana Tuhan ketika Paulus dan Silas yang lagi melayani Tuhan, yang lagi menolong orang lain supaya orang lain mengalami kasih Tuhan, tapi Tuhan seakan diam dan seakan Tuhan tidak bicara apapun, dan mereka harus ditangkap dan dibelenggu di penjara itu, saudara. Tapi ketika kita baca ini, saudara, terakhirnya kita baca dalam peristiwa ini, kita baru mengerti bahwa Tuhan bekerja di dalam peristiwa itu untuk mendatangkan sesuatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya belajar dan saya mengerti bahwa peristiwa itu memang tidak menyenangkan secara daging, tidak menyenangkan secara kehidupan, tidak menyenangkan secara hati. Tapi lewat peristiwa itu Tuhan bekerja di dalamnya. Lewat peristiwa itu orang-orang hukuman itu bisa melihat mujizat Tuhan. Lewat peristiwa itu, saudara, kepala penjara yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan, dia bisa mengenal Tuhan, dia bisa bertobat, bahkan seisi rumahnya memberi diri dibaptis karena peristiwa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Itulah indahnya yang kadang-kadang kita tidak paham rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kadang-kadang kita hanya melihat masalah kita, melihat persoalan kita, dan kita merasa, kenapa saya mengalami ini, saudara? Itulah yang menjadikan sebuah pegangan saya dan istri saya dan keluarga saya. Roma 8 ayat 28. Dia bisa tampilkan ayat ini, sering saya sebutkan, saya takut salah sebutkan. Ada beberapa kata yang kadang-kadang saya salah sebutkan. Roma 8 ayat 28. Ini ayat favorit saya bersama keluarga, yang sering saya ucapkan di dalam doa. Kapanpun saya sering mengucapkan doa ini, saudara. Kita tahu, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya selalu mengatakan ini, saudara. Saya ganti kata kita itu dengan nama saya. Saya selalu bilang, Samuel tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam masalah saya, dalam penderitaan saya, dalam kesulitan saya, dalam persoalan saya. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi Samuel dan keluarga, bagi Samuel dan istri, bagi Samuel dan anak-anak, bagi Samuel dan kehidupan Samuel. Itu menjadi sebuah perkataan yang selalu menghibur saya, saudara. Masalah pasti ada. Selagi orang bilang selagi masih injak bumi, masalah pasti ada. Selagi masih injak bumi, orang yang tidak suka dengan kita pasti ada.
Selagi masih injak bumi, orang yang suka gara-gara dengan kita ada. Selagi masih injak bumi, orang yang tidak peduli dengan kita ada, saudara. Tapi selalu saja kita kembali berpikir, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan lagi bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan lagi bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kemuliaan. Persoalannya, saudara, kita selalu meresponi dengan respon yang salah. Ketika kita punya masalah, apa yang kita lakukan? Kita cari siapa kambing hitamnya. Kalau saudara mau cari kambing hitam, pergi aja ke sana-sana, kampung Jawa, di Denpasar, itu banyak kambing, saudara. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Ya, tinggal pilih mau warna apa. Ya. Kadang-kadang kan kita selalu cari siapa kambing hitamnya. Siapa yang harus kita salahkan, ya kan? Kita sebenarnya gara-gara kamu. Coba seandainya saya tadi ikut kamu. Selalu aja kita cari siapa yang menyebabkan saya menderita. Siapa yang menyebabkan saya menangis. Siapa yang menyebabkan saya kehilangan. Siapa yang menyebabkan saya kekurangan. Kita selalu mencari siapa yang salah. Hingga apa, saudara? Kita cari-cari seperti ini. Kita tidak menemukannya. Ya, kita nggak temukan kan? Kita sibuk cari-cari, saudara. Bukan tanpa selesai masalahnya, tanpa banyak masalahnya. Yang kita menemukan, yang awalnya kita tidak temukan orang yang seperti kita temukan. Oh, ternyata bukan hanya dia yang ngomongin saya. Oh, ternyata si B ngomongin saya. Oh, ternyata si C ngomongin. Oh, ternyata selama ini saya tahu dia baik tapi hatinya busuk. Semakin sakit hati karena kita cari tahu siapa yang berbuat kurang baik kepada kita. Nah, kadang-kadang respon kita seperti itu kan. Semakin kita cari tahu siapa yang menyebabkan, semakin kita menemukan hal-hal yang menyakiti hidup kita, saudara. Yang menarik, saudara, dari apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Ketika mereka menghadapi itu, saudara, kita baca bersama-sama ayat yang ke-25. 1, 2, 3 kita baca. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Dalam kondisi seperti itu, saudara, mungkin kalau saya Paulus pada waktu itu saya akan menangis. Nasib, kenapa seadanya coba saya tidak lakukan itu tadi. Coba saya tunggu aja waktu yang baik. Mungkin saya nggak ngalami ini. Pikiran saya sudah mati sudah, ya kan? Pikirannya biasa kalau masalah itu pikirannya udah mati sudah, saya selesai sudah di sini. Ya udah pasrah aja. Tapi apa yang Paulus lakukan, saudara dan Silas? Mereka melihat kesulitan itu, mereka melihat persoalan itu menjadi sebuah kesempatan bagi mereka untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Persoalan itu menolong mereka mengingat bahwa ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak berarti, maka tidak mendatangkan apa-apa. Mereka mungkin kalau mau coba berteriak, tidak akan menghasilkan apa-apa. Mereka minta, kasihani saya, tolong saya, tidak akan juga melepaskan belenggu mereka. Ya kan? Mereka mau coba berontak, angkat itu pasungan, tidak akan juga membebaskan mereka. Tapi satu hal yang mereka mengerti. Ketika kaki mereka tidak bisa bergerak lagi, tangan mereka dibelenggu, kiri kanan mereka ada penjaga, di depan mereka ada jeruji-jeruji yang sangat tidak mungkin mereka bisa keluar. Hanya satu hal yang mereka bisa lakukan, itu berdoa dan memuji Tuhan. Yang paling mudah kita lakukan sebenarnya, tapi sulit untuk kita kerjakan adalah berdoa dan memuji Tuhan. Tidak perlu uang, tidak perlu bayar. Tidak perlu tenaga yang ekstra, saudara. Kadang-kadang yang mudah itu sulit kita lakukan. Kita malah melakukan kerja ekstra, mencari siapa yang salah, kerja ekstra, melakukan hal-hal yang di luar daripada apa yang dihendaki Tuhan. Akhirnya, saudara, bukan baik, tapi malah buruk. Kita mencoba menghalalkan segala cara untuk menolong kita. Bukannya menjadi baik, malah menjadi buruk. Tapi satu hal yang saya mengerti ini, saudara. Ketika kita menghadapi persoalan itu,
menghadapi masalah itu, satu hal yang paling penting adalah, inilah kesempatan bagi saya untuk saya datang kepada Tuhan. Ini mungkin Tuhan mau, persoalan ini mungkin Tuhan mau, supaya saya datang menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, supaya saya sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, supaya saya datang memuji Tuhan, supaya saya berdoa kepada Tuhan. Mungkin selama ini saya sibuk dengan persoalan saya sibuk dengan pekerjaan saya sibuk dengan urusan pribadi saya lupa berdoa kepada Tuhan, saya lupa memuji Tuhan, saya lupa beribadah kepada Tuhan. Harusnya itu menjadi pengertian kita. Masalah itu harusnya menolong kita untuk kembali kepada jalur yang benar. Tuhan lagi ketuk kita. Ingat. Amin. Saya itu sama istri sering nonton film SWAT, saudara, yang episode itu. Kadang-kadang malam saya nonton itu. Selalu aja ketika mereka menyerbu satu ada penjahat di rumah itu, ketika mereka pergi, ketika ada di depan mereka ada temannya, selalu aja di belakang, selalu aja dia pegang tepuk ini untuk mengingatkan bahwa saya ada di belakang kamu. Di depan ada musuh, kalau salah dia kan bisa kaget, dia balik belakang bisa tembak temannya. Nah, selalu aja pasukan itu ketika di belakang dia selalu mengingatkan temannya, saya ada di belakang kamu. Nah, masalah itu seperti alarm yang membangunkan engkau dari zona nyamanmu, yang membangunkan engkau bahwa engkau lagi keluar dari jalur Tuhan, yang membangunkan engkau bahwa harus kembali beribadah kepada Tuhan. Itu aja tujuan Tuhan. Tuhan tidak mau bunuh kamu, Tuhan tidak mau tinggalkan kamu, Tuhan tidak biarkan kamu jatuh. Tuhan lagi bilang, ayo anakku, kembali kepada posisimu yang semula, bahwa engkau anakku. Kadang-kadang kita nggak ngerti, saudara. Yang kita paham ini siapa yang buat saya menderita kayak gini ya. Terlalu betul, apalagi kita lihat statusnya. Waduh, sudah makin sakit hati, saudara. Sudah dia buat status gitu, kemudian dia buat TikTok lagi. Aduh, tambah sakit hati. Saudara, kalau lagi punya masalah jangan lihat media sosialmu. Kalau bisa tutup dulu Facebookmu, tutup dulu TikTokmu. Karena kau lihat mukanya saja, itu langsung sakitnya di sini. Padahal dia nggak ngomong apa-apa. Lihat mukanya aja, kamu bilang, aduh, kenapa lagi ini orang ya. Saudara tidak akan bisa berdoa, saya yakinkan. Saudara tidak akan bisa memuji Tuhan. Saya percaya. Jadi ketika punya masalah, jangan ambil media sosial, ambil Facebook lah buat status. Berhenti, saudara. Yang saudara lakukan, tinggalkan itu, datang kepada Tuhan dan berdoa, memuji Tuhan. Saudara, lagi Tuhan ingatkan, ini waktunya engkau beri waktumu untuk Tuhan. Selama ini kita sibuk kan. Kadang-kadang itu yang saya dan Ibu Gembala diingatkan Tuhan dengan cara itu, saudara. Selalu aja Tuhan ingatkan kami supaya kembali kepada jalur apa yang Tuhan mau. Dengan apa? Masalah. Selalu, saudara. Kami berdoa sebagai gembala, ada masalah. Tapi masalah itu selalu aja kami ingat bahwa Tuhan mau kami harus hidup seperti ini. Amen. Dan memang, saudara, Tuhan buktikan itu. Selalu aja. Ya, pengalaman kami sebagai dalam rumah tangga, saya dan ibu dan anak-anak, selalu aja. Masalah itu menjadi alarm bagi kami. Harus hidup benar. Samuel dan Karen harus hidup benar. Samuel dan Karen harus perbanyak berdoa. Samuel dan Karen harus berdoa seperti ini. Samuel dan Karen harus kalian seperti ini. Tapi saya bersyukur, saya dan ibu selalu bersyukur, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan ingatkan kami dengan masalah ini. Menolong kami bahwa kami harus ada tetap di jalurnya Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan buktikan, saudara. Dan Tuhan buktikan bahwa benar. Masalah itu menolong saya dan ibu untuk kembali kepada jalur Tuhan. Dan Tuhan buat sesuatu menjadi jauh lebih baik. Bersyukur hari ini. Kalau engkau punya masalah, Tuhan lagi bawa engkau kepada rencana Tuhan. Bukan kepada rencana manusia. Tapi dengarkan, kadang-kadang Tuhan itu pakai manusia. Tuhan gak datang langsung colek kamu sendiri. Kalau Tuhan yang colek, selesai kamu. Ya kan? Selesai. Karena dia, Tuhan dia seperti api yang menghanguskan. Dia colek aja langsung terbakar kan. Tapi Tuhan kadang-kadang pakai orang. Tuhan pakai sesuatu.
Orang itu Tuhan pakai untuk menegur kita. Orang itu Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Orang itu Tuhan pakai untuk kita mau kepada jalurnya Tuhan. Jangan-jangan sedikit-sedikit salahkan iblis, saudara. Kita kan ini gara-gara setan. Pada iblis lagi tenang-tenang. Sebenarnya gara-gara kita aja. Kita ujung-ujung salahkan iblis. Kan kita cari kambing hitam. Ini pasti si setan iblis ini. Iblis yang lagi tidur bilang, "Wih, siapa yang panggil nama saya?" Padahal dia lagi tidur, saudara. Padahal yang salah kita. Tapi iblis disalah-salahkan. Wah, ini iblis yang lagi tidur tiba-tiba dia bangun. Ini kesempatan, katanya. Saya lagi tidur enak, dia bangunkan saya, ini kesempatan. Dia lagi sakit hati. Dia lagi tidak suka ini. Dia masuk langsung, selesai. Dan dia ikat kita, dia belenggu kita, dan kita terikat dengan sakit hati bertahun-tahun. Kita terikat dengan tuduhan itu bertahun-tahun. Kita terikat dengan persoalan itu bertahun-tahun. Kita terikat dengan kehidupan itu bertahun-tahun. Hati-hati, saudara. Hati-hati dalam kehidupan kita. Ada orang yang bisa terikat dengan media sosial. Saudara yang main TikTok, hati-hati. Saya mengambil keputusan tidak punya TikTok. Saya tidak punya TikTok. Kalau saudara punya silahkan, tapi saudara bagaimana harus bisa mengaturnya dengan baik. Karena banyak orang yang hidupnya hancur gara-gara TikTok hari ini. Serius, saudara. Saya banyak menemukan itu, saudara. Saudara lihat aja di banyak gara-gara. Saudara, mohon maaf ya. Ya, suami bisa pergi meninggalkan istri, bisa pergi meninggalkan suami gara-gara TikTok. Hati-hati yang suka live di TikTok ya. Saya ingatkan kepada saudara-saudara jemaat saya. Kalau saudara bukan jemaat, saya tidak suka kasih. Tapi saya bilang, hati-hati saudara. Karena itu terjadi. Saudara live di TikTok, tiba-tiba muncul cewek cantik di situ. Saudara live dengan dia, selesai sudah. Awalnya saudara biasa-biasa saja. Tapi disitulah kesempatan iblis untuk menghancurkan kehidupan. Hati-hati saudara. Ya, batasi diri. Kalau sudah lakukan sekali-sekali nggak. Tapi kalau itu menjadi budaya, setiap malam, setiap hari saudara live di TikTok, hati-hati saudara. Tujuannya apa? Orang live di TikTok itu jualan. Saudara mau jual apa? Saudara, untuk apa live di TikTok? Mau jual? Orang live di TikTok itu jualan baju, jualan sepatu. Tujuannya. Terus kita live mau jual apa? Jual harga diri. Jangan, coba saudara. Ada yang bilang karena senang. Sedap apa? Tapi batasi. Tahu di mana kita harus melakukannya. Jangan gara-gara itu saudara, anak nangis, mama urus dulu anak. Diam dulu, saya lagi live ini. Anak lagi nangis. Hanya gitu, mama ini saya lagi live, tidak kasih diam ini anak. Masalah jadinya gara-gara live TikTok. Hati-hati, ya. Saya bukan bilang tidak boleh. Tapi saudara harus punya hikmat. Cakaplah menggunakan media sosial dengan baik. Gara-gara saya dan ibu kadang-kadang bersoalan gara-gara media sosial. Ibu-ibu tiba-tiba, siapa temanmu ini? Ibu kadang-kadang isinya cek Facebook saya. Siapa temanmu ini? Kok buat status kayak gini? Langsung di remove. Saya kadang-kadang kan nggak terlalu melihat itu. Ibu kan orangnya, namanya perempuan selalu teliti ya. Hal teliti. Saya bilang langsung aja tidak perlu diikuti. Kalau memang dia suka publish yang kayak gitu, langsung aja berhenti mengikutinya. Itu yang kami berdua lakukan, saudara. Kalau ada teman kami di Facebook yang seperti itu statusnya, ya, dan membuat kami kehilangan sukacita, langsung aja berhenti mengikuti. Karena tidak akan menilai tambah apapun. Tidak mendatangkan beras saya di rumah bertambah, enggak juga. Saya susah-susah sendiri, saya berdoa sendiri. Malah mengganggu saya, ya udah. Saya hentikan. Tidak boleh, tidak perlu. Kan tidak mengikuti juga dia tidak menjadi masalah kan. Tapi kadang-kadang kita itu sungkan. Sama teman sendiri juga sungkan. Tak enak nanti gimana. Kita harus berani, saudara. Amin. Harus mengambil keputusan. Untuk kita melihat bahwa persoalan itu. Supaya Tuhan mau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin.
Saya tahu kita semua orang yang punya masalah. Saya yang bicara ini juga punya masalah. Tapi bersyukurlah, masalah itu selalu mengingatkan kita. Amin. Amin. Saudara yang bertengkar suami istri, kadang-kadang itu alarm. Serius, saudara. Kadang-kadang istri itu cerewet. Kadang-kadang itu saya ngerti ternyata alarm bagi saya. Serius. Ibu gembala kadang-kadang, tapi saya kadang-kadang saya nggak terima juga gitu kan. Ini, dah. Tapi ketika itu laki-laki gitu ya, laki-laki kita gitu ya. Kadang-kadang kita kan egonya mulai muncul kan. Ini kenapa sih nggak diam-diam? Tapi jujur ketika saya kembali renungkan, aduh ini saya bersyukur istri saya marah tadi mengingatkan saya. Itu sebenarnya alarm. Tapi kalau kita masuk ke ego kita, wah ini perempuan. Bisa nggak dia pulang? Harusnya itu alarm. Ketika suami marah kepada kita pun itu harusnya alarm. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi saya dan ibu juga terjadi. Alarm saudara mengingatkan bahwa harus kita kembali ke tracknya Tuhan. Jangan marah. Jadi kalau saudara bertengkar, tidak jadi masalah. Kadang-kadang pertengkaran itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa ada yang salah. Tidak mungkin seorang itu marah, istri kita marah kalau nggak ada yang salah. Nggak mungkin suami kita marah kalau nggak ada yang salah. Orang aneh orang gila yang marah kepada orang yang nggak salah. Saya bilang kepada anak saya, Brian, nggak mungkin papi marah, nggak mungkin oma marah kalau nggak ada yang salah. Kok ibu gembala ianya itu, kok keras banget gitu loh. Jadi alarm. Saya kadang-kadang bicara sama anak saya. Saya panggil kadang-kadang, kalau sudah dia bermasalah dengan omanya, dengan mamanya, saya panggil. Saya bilang, kamu tahu itu salah nggak? Dia bilang, iya itu salah. Itu sebenarnya kadang-kadang nggak terima. Secara manusia kan dia nggak terima. Anak-anak usia anak saya ini kan dia banyak berpikirnya secara logika. Dia pakai matematikanya, dia pakai ilmu sainsnya. Kenapa harus seperti ini? Kan ini seperti ini. Saya bilang, kalau kamu hadapi orang tua, jangan pakai logikamu ya. Pakai dirimu sebagai anak. Bilang aja, iya. Minta maaf, saya perbaiki. Selesai. Kalau kamu hitung dengan logikamu, kamu bilang, oh teman saya kok boleh, oh teman saya kok boleh, oh teman saya ini kok bisa, hilangkan itu. Di hadapan orang tua tidak ada logika, tidak pakai pintar-pintarmu. Itu hanya orang tua mengingatkan bahwa kamu harus ada di jalurnya Tuhan. Itu cara Tuhan, saudara. Hadapi Tuhan tidak bisa pakai logika kita. Jangan pakai ilmu kita hadapi Tuhan. Kadang-kadang kita nggak, Tuhan saya kok sudah melayani. Tuhan saya sudah setia. Saya sudah ke gereja. Saya sudah bertobat. Kok masih aja masalah ini belum selesai. Saudara jangan pakai ilmu kita dengan Tuhan. Tuhan lagi bilang, Tuhan lagi buat sesuatu atas kehidupan. Amin, saudara. Tangan untuk Tuhan. Suka atau tidak suka, itu Tuhan kita, saudara. Mau tidak mau, itu Tuhan kita. Dia punya banyak cara untuk membuat kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Makanya penting, saudara. Persoalan itu selalu menolong kita untuk kita tetap hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Untuk kita punya respon, ya, memperlihatkan bagaimana kualitas hidup kita kepada Tuhan. Penjara, belenggu tidak menghalangi Paulus dan Silas memuji Tuhan. Mereka, tujuan mereka memuji Tuhan supaya tiba-tiba belenggu itu terlepas, jeruji penjara itu terbuka, pintu itu terbuka, gempa bumi. Mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Mereka tidak punya motivasi seperti itu, saudara. Ayo, karena tidak ada lagi jalan keluar, kita berdoa biar terjadi sesuatu. Nah, ini kadang-kadang motivasi kita yang salah. Saudara, banyak kita yang ambil puasa ketika baru punya masalah. Dan motivasi kita dengan puasa itu, masalah itu selesai. Salah. Puasa itu, tujuan puasa itu saudara datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selesai. Puasa itu bukan untuk menyelesaikan masalahmu. Hati-hati, saudara.
Kita punya masalah lalu berdoa, menangis, keluar dari mata, keluar dari hidung, keluar dari mulut. Selama ini kita nggak pernah lakukan. Dengan berharap seperti itu, masalah kita selesai. Tapi kok nggak selesai? Karena motivasimu yang salah. Harusnya ibadah, berdoa, memuji Tuhan itu menjadi suatu hal yang harus kamu lakukan dalam hidup. Itu yang Paulus dan Silas memang sudah biasa. Berdoa dan memuji Tuhan itu menjadi sebuah gaya hidup mereka. Jadi dimanapun mereka berada, mau ada masalah, kondisi seperti apapun, mereka tetap berdoa, mereka tetap memuji Tuhan. Dan lihat saudara, Tuhan membuktikan, Tuhan membedakan, dan Tuhan membuat sesuatu rencana yang di luar pikiran Paulus dan Silas, yang di luar logika Paulus dan Silas. Tapi Tuhan mau kamu masuk ke penjara itu, karena Tuhan mau ingin menyatakan kuasanya. Tuhan ingin mau menyelamatkan kepala penjara dan seisi rumahnya dengan peristiwa itu, saudara. Amin. Masalahmu menolong orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat hidupmu. Orang bilang akan terkabung, kok bisa ya? Dia disakiti tapi tidak pernah tersakiti. Wah, orang ini keren orang ini. Kok bisa ya? Saya sudah ulang kali sakiti dia, ketemu saya dia tetap senyum dengan saya. Kok bisa ya? Kok bisa ya dia diberkati ya? Kok bisa ya doanya dijawab? Orang terkagum-kagum dengan kita. Karena apa? Melihat Tuhan lagi bekerja atas kehidupanmu. Dan orang bilang, saya mau ikut Tuhanmu. Saya mau ikut engkau ke gereja. Saya mau ikut engkau beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat pembaharuan hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Bukan tiba-tiba sesuatu terjadi, enggak. Tuhan izinkan itu Paulus dan Silas mengalami itu, saudara. Hanya sementara. Tidak seumur hidup di penjara itu. Tidak bertahun-tahun di penjara. Hanya sementara. Dengan satu tujuan. Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Tiba-tiba gempa bumi terjadi. Sendi-sendi penjara goyah. Jatuh semua itu, saudara. Belenggu mereka terlepas. Kepala penjara bilang, selesai kita di sini. Karena pasti semua itu tawanan akan lari. Tapi lihat saudara cara Tuhan. Tidak ada satu tawanan pun yang lari. Bahkan Paulus dan Silas tetap ada di situ. Kepala penjara mau ambil pedangnya, mau bunuh diri. Selesai tugas saya tidak bisa dipercaya lagi. Tapi Paulus dan Silas datang mencegah dia. Dan dia mengambil keputusan di situ. Apa yang harus saya lakukan? Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus. Seketika itu juga, dia bersimpuh di kaki Tuhan. Dan dia bersama seisi rumahnya memberi diri dibaptis. Kalau seandainya Paulus tidak merespon itu dengan baik, kepala penjara itu tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi lihat saudara, responmu kepada Tuhan itu bisa mendatangkan berkat bagimu, mendatangkan berkat bagi orang lain, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh hidup. Amin. Orang-orang terkagum-kagum. Terima, enggak apa-apa. Hari ini sakitmu belum sembuh, enggak apa-apa. Hari ini masalahmu belum selesai, enggak apa-apa. Tetap setia kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan lagi bekerja dalam persoalan ini. Untuk melihat kemuliaan. Enggak apa-apa. Kalau hari suamimu belum bertobat, enggak apa-apa. Tetap berdoa baginya. Karena lihat tadi Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan. Kalau hari istrimu belum setia, enggak apa-apa. Tetap berdoa baginya. Karena Tuhan akan membuat sebuah rencana yang indah dalam peristiwa ini. Amin, saudara. Amin. Amin.